jumlahnya ismi. Temenan yakin sing jengene nafsu iku banget merintahe marang segala kejelekan dan selamanya. Selamanya itu fi ma madha wa fil an wa fi mastaqbal. Itu bahayanya nafsu. Jadi hakikat penjajah adalah nafsu yang menguasai orang Belanda, nafsu yang menguasai orang Jepang, nafsu yang menguasai orang Indonesia itu sendiri. Bahkan per individu manusia akan menjadi orang yang terjajah ketika orang itu dikuasai nafsunya sendiri. Kepengen contoh? Wonten boten tiang sing setengah loro menjajah matanya, dipaksa untuk melihat televisi karena ada Liga Inggris? Ada enggak? Orangnya juga berangkat. Kenapa kita menjajah mata kita yang mestinya jam 1:30 adalah diistirahatkan dengan tidur yang nyaman, tapi dilarang untuk tidur? Ngantuk saja dilotek remason. Inggris. Itu hakikat penjajah. Kita bisa bayangkan, satu orang dijajah nafsu, dia punya pengaruh negatif, istrinya terkorbankan, anaknya terkorbankan. Kok bisa? Iya, pagi begitu jatah kerja tidur dia, ngodoni Liga Inggris. Kalau sudah tidur dapat uang enggak? Enggak. Itu baru satu orang dijajah, dan orang itu hanya kepala rumah tangga. Itu yang terkorbankan semua anak dan istrinya. Bayangkan kalau yang dijajah nafsu punya kekuasaan satu desa. Bayangkan kalau yang dijajah nafsu punya kekuasaan satu kabupaten. Dan bayangkan pula kalau yang dikuasai nafsu orang yang punya pengaruh satu negara, maka satu negara akan kena dampak negatifnya. Leres napa mboten? Niki nafsu. Innan nafsala ammaratum bisu. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari perang Badar, tidak ada perang sehebat, sedahsyat, sebesar perang Badar. Bukan karena jumlahnya pasukan yang banyak bertempur melawan banyak, tidak. Tapi pasukan yang sangat sedikit bertempur dengan pasukan yang banyak dengan semua peralatan perang yang sempurna. Umat Islam 313 yang ikut perang Badar. Ada yang mengatakan 315, tapi saya cenderung yang 313 karena sama dengan hitungan tentara Tolut 313, dan 313 adalah termasuk angka istimewa. Arti istimewa, kalau kita punya hajat ingin cepat kabul, baca ayat kursi 313, itu angka istimewa. Bukan istimewa terus sampan dengar terus mbok kandakno koncone sampan terus ditomboki metu, ndak itu. Istimewanya itu hitungan yang luar biasa. 313 musuh 1000, Pak. Yang 313 untanya hanya beberapa gelintir, ndak ada 10. Pedangnya ndak ada 20. Kudanya hanya berapa gelintir, semua tangan kosong, jalan kaki. Satu unta terkadang dibuat gentenan sama sahabat untuk menaikinya. Selesai perang Badar, yang wafat juga lumayan banyak, yang kakinya kentar-kentar ada, yang tangannya mau putus ada,
yang punggungnya sobek ada, ya, ada yang wajahnya sampai memar ada. Rasulullah bersabda, sahabatku semua, baru saja kita selesai pulang dari perang kecil dan menghadapi perang besar. Sampai sahabat ini melongok semua. Melongok itu apa ya bahasa Indonesianya? Termelongok-melongok. Ya Rasul, ini perang dianggap kecil dan kita akan menghadapi perang yang besar. Apa ada ya Rasul perang yang besarnya melebihi ini? Apa jawab Rasulullah? Ada. Memerangi hawa nafsu masing-masing. Siapa saja yang mampu menguasai hawa nafsu, dia akan merasa merdeka walaupun di tengah-tengah penjajahan. Orang yang tidak mampu menguasai hawa nafsu, dia akan merasa terjajah walaupun di negara yang tidak ada penjajah. Dan siapa yang menuruti hawa nafsu, dia akan menjadi penjajah walaupun dia dinobatkan sebagai peraih piala apa kedamaian, peraih piala apa. Selama dia mengikuti nafsu, maka dia itulah hakikat penjajah. Maka dari itu mari kita buka lembaran-lembaran catatan, ya. Masih ada video, masih ada rekaman-rekaman dari Mbah Asrori, mbah-mbah kita yang lain. Itu bagaimana tentang bahayanya nafsu di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Masih ada satu acara yaitu hari jadi. Penting untuk mengingat hari jadi. Orang yang tidak tahu tentang para pendahulu, dia akan kehilangan obor. Itu bahasanya Maulana Habib Lutfi. Jejak-jejak para pendahulu, ya. Nah, itu penting, Pak. Kenapa turasus shalihin itu penting? Dan kenapa orang yang tidak suka tentang Islam berusaha menghapus turasus shalihin? Situs-situs dihapus, makom-makom dihancurkan. Karena dengan peninggalan ulama solih, salafus solih, itu punya kekuatan besar. Dan itu dilegalkan oleh Allah. Di antara kehebatan tentara Talut yang 313 melawan sekian ribu, karena para sahabat-sahabat Nabi pada zaman Nabi Talut, pada zaman Raja Talut itu membawa situs peninggalan. Ada kotak isinya surbannya Nabi Harun, telumpahnya Nabi Musa, itu ada di dalam itu. Itu setiap perang diarak paling depan. Wah, itu dengan membawa itu rasanya sudah punya tank. Ya, padahal Jalut itu tentaranya luar biasa. Orangnya besar-besar, kejem-kejem, sadis-sadis. Tapi semua dengan tenangnya melawan tentara Jalut, yang akhirnya yang bisa membunuh Jalut adalah Nabi Daud, dan akhirnya diberi kekayaan separuh dari Talut dan dinobatkan jadi raja. Jadi awal ada Nabi merangkap raja itu Nabi Daud. Nabi Sulaiman itu setelah Nabi Daud. Tapi nuwun sewu, di dalam Al-Quran, wa warisa Sulaimanu Dawuda, Nabi Sulaiman mewarisi Nabi Daud. Ketahuilah, bukan kerajaannya, bukan kekayaannya, tapi ilmahu. Mungkin sampai buka ya.
wa warisa Sulaiman Dauda ay ilmahu. Sing dipun warisi Nabi Sulaiman saking Nabi Daud niku ilmune Nabi Sulaiman sebagai ayahnya. Nabi Daud ayahnya Nabi Sulaiman. Betul nggih? Nabi Daud. Allah Subhanahu wa taala memberi kehormatan besar para pendahulu. Maka masyarakat Kabupaten Pati yang hari ini merayakan hari jadi Pati tentunya tahu siapa para pendahulu. Di daerah manapun yang mengawali membikin daerah, membikin nama, itu semuanya di Indonesia khususnya Jawa adalah para wali-wali Allah. Khususnya Jawa, Pak. Kenapa saya dawuh khususnya Jawa? Bisa kita lihat infrastruktur di Pulau Jawa. Para wali-wali menggabungkan pilar-pilar kekuatan Islam. Nizamud dunya bi arba'ati asya. Ilmul ulama, adlul umara, sakhawatul agniya, du'aul fuqara. Niki sampean delok. Di setiap kabupaten di negara Jawa khususnya, karena saya belum sempat melihat yang di Sulawesi. Di setiap ada kabupaten, pilar 4 mesti ada di situ. Ilmul ulama sumbernya masjid, maka di kabupaten pasti ada masjid agung. Adlul umara, keadilan para penguasa, pasti di situ ada kantor kabupaten, kantor DPR. Terus nggih, sakhawatul agniya, lomone wong sugih, sumber kekayaan orang kaya pasar. Ini mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawuh di Madinah, setelah bikin Masjid Quba, bikin apa? Pasar di sampingnya Masjid Quba. Sampai sekarang dimasihkan untuk sejarah. Tidak digusur Masjid Quba. Loh Masjid Quba, kok Masjid Quba? Pasar Quba. Itu diabadikan, kok makom Rasulullah mau digusur, itu tidak masuk akal. Maka Allah tidak ridho. Diselamatkan oleh Allah. Ya. Maka di Pati, sampingnya kabupaten, sampingnya gedung DPR, sampingnya Masjid Agung, terus sampingnya pasti apa? Pasar besar. Kudus ada Kliwon, Surabaya ada, Jepara ada, semua. Yang tidak kalah penting du'aul fuqara. Du'aul fuqara itu alun-alun Pak, istighosah Pak. Ya mulane rata-rata sing mangkat istighosah nggih fakir-fakir kabeh. Ora ono mangkat istighosah kok numpak Mercy, mboten enten, turu sing sugih. Mulane nek sing sugih ora gelem ngongkosi iku besok dolim niku. Nggih. Dadi turulah ning melu ngongkosi, ngoten lho maksud kula niku. Sing sugih-sugih niku. Ora kok sing nyewa teratak ya urunane wong fakir, sing bagian konsumsi ya urunane wong fakir, sing sugih turu rahmat medun melu ngraya. Ora pas niku nggih, ora pas niku. Mulane sakniki monggo didelok pilar 4 niki tesih mlampah napa mboten. Angger masjid alun-alun ijono ngaji kitab. Ayem sampeyan. Senajan sing teka nemung tiyang 50.000 ning rano nule. Ning ijono ngaji kitab nduk masjid alun-alun. Lajeng kantor DPR, kantor kabupaten tasih mengutamakan keadilan, adlul umara. Tidak hanya untuk rebutan jabatan ngalor ngidul. Insya Allah aman Pak, aman. Angger sing sugih-sugih tesih lomo, insya Allah aman. Sing repot sing sugih wis medhit repot. Tapi nganane istighosah mikir nyewa teratak ora kelar.
Lebih ring iso istighosah. Langkung istimewa malih angger sing fakir-fakir tesih purun donga. Nek alun-alun wis diisi dangdutan tok tanpa ana istighosah. Minimal Pak, nek wis dienggo istighosah wis dienggo dangdutan ping 10, minimal kudu ana istighosahe pindho. Mergo siji musuh 10. Iku kekuatan kesaenan. Tapi nek wis dangdutan lebih dari 10 urung ana istighosah pisan blas alamat. Lo Aceh jebol tsunami. Karena ada pesta mandi telanjang sebelum tsunami datang. Di pantai itu dan sudah diingatkan oleh orang sepuh yang datang tiba-tiba. Jebol Pak. Karena yang mendatangkan laknat dengan yang menamengi tidak imbang. Kalah. Ya. Jadi lebih parah lagi nek masjid wis ora ono ngaji. Bon bar. Niki benteng terakhir. Lah, para wali-wali ini Allah dimanapun ini 4 dipertahankan Pak. Ya. Nizamud dunya bi arba'ati asya ilmul ulama adlul umara sakhawatul agniya du'aul fuqara. Lah untuk mengingat hari jadi saya titip kepada komponen 4 pilar 4 ini monggo digiataken sareng-sareng ya. Dari kabupaten utamakan keadilan ini harus dijunjung yang tinggi ya. Masjid diurip pakai malih ngaji-ngaji sing kathah. Terus sing sugih-sugih mulai lagi sing lomo-lomo aja medit-medit. Nggih wong sugih medit iku disirik swarga. Nggih. Lajeng istighosah digiyatake malih. Mudahkan dari pemerintah daerah untuk diperbanyak volume istighosah. Du'aul fuqara. Niki 4 niki angger tesih mlampah sareng insyaallah hari jadi tidak akan menemui hari bubar. Jadi ning setamanya akan baik, jadi yang tidak pernah mengalami kebubaran. Amin Allahumma amin. Pas sesuai jadwal jam 1:00 puas niki ora punjul senajan 2 detik. Mas nggih kirang langkungipun nyuwun maaf. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.